Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Akhwat sekalian, tema kita pada kali ini Sahru Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan bulan sebagaimana Dia memuliakan bulan Ramadan, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Ramadan, bulan maghfirah. Jika umatku mengetahui apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, pasti mereka berandai sepanjang tahun adalah Ramadan. Bulan yang di awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Dia adalah bulan Ramadan, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan penjelas serta pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pada bulan Ramadan, yang di dalamnya diwajibkan kepada kita berpuasa, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Ramadan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat turun di malam itu dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan, sejahtera malam itu hingga fajar tiba. Ketika Ramadan datang, maka dibuka semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Ketika seorang mukmin memulai ibadah puasa, maka dia memulai suatu ibadah yang tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Zat yang Maha mengetahui semua yang gaib. Dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, semua amal perbuatan anak Adam miliknya, kecuali puasa yang sesungguhnya adalah milikku, dan aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan yang artinya, meninggalkan makan, minum, syahwat demi aku, puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan memberinya balasan, kebaikan dengan 10 kali lipat balasannya. Dari sini manusia belajar muraqabah karena Allah dalam setiap kondisi, sehingga seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah, yang pada gilirannya dia tidak dilihat oleh Allah sedang melakukan apa-apa yang dilarang dan tidak sedang menyanyiakan apa-apa yang diperintahkannya. Dia menjadi salah seorang dari orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, para wali Allah yang tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Mereka mendapatkan berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ketakwaan adalah tali penghubung Sang Khalik dan kasih sayang, rahmat kepada makhluk. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hazihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudina ilaik. Qala adzabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa ya'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Shadaqallahul azim. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan rahmatnya untuk orang-orang bertakwa. Yang menjadikan tanda mereka yang paling utama adalah semangat mengeluarkan zakat. Allah menyebutkan hal itu sebelum menyebutkan iman kepada ayat-ayatnya dan mengikuti Rasulnya
yang merupakan seorang yang nabi, yang ummi, yang buta huruf, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang demikian itu tiada lain, karena zakat adalah tanda sifat kasih sayang atau rahmah, sehingga ia sengaja dengan hartanya bagaimanapun juga untuk memenuhi janji dengan hartanya itu. Sehingga ia mengkalkulasinya dengan rasa muraqabah dari Rabb-nya. Lalu ia mengeluarkan zakat hartanya dan pergi mencari orang-orang fakir, orang-orang miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan yang hanya menunggu kebaikan orang yang akan memberinya sebagian dari karunia Allah yang diberikan kepadanya. Betapa banyak orang yang merasa bahagia, ridho, perasaan lembut yang berhasil ditumbuh kembangkan oleh rahmah dan kasih sayang kepada orang-orang lemah. Di bulan puasa terlihatlah semua perasaan itu dalam wujud memberikan makanan dan ihsan kepada orang-orang fakir. Nabi Muhammad SAW mensifati bulan puasa ini dengan bulan kasih sayang. Kasih sayang adalah ihsan kepada orang lain dan suka mengulurkan tangan memberikan pertolongan kepada mereka. Nabi bersabda, barang siapa memberi makan kepada orang berpuasa di dalam bulan itu, maka akan menjadi sarana ampunan bagi semua dosanya dan pembebasan dirinya dari api neraka. Dan baginya pahala yang sama besarnya dengan pahala orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak semua kami orang yang punya untuk memberi makan orang-orang berpuasa. Rasulullah SAW menjawab, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi makan orang berpuasa, sekalipun berupa sebutir kurma atau seteguk air minum atau sedikit susu. Perkaranya, tiada lain adalah rahmah yang muncul dalam perasaan, sehingga seorang mengeluarkan apa saja yang ia mampu mengeluarkannya. Orang-orang penyayang akan disayang zat yang rahmat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sayangilah oleh kalian semua yang ada di muka bumi, maka kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni seorang hamba yang memenuhi sepatunya untuk memberi minum seekor anjing yang telah kehausan sampai menjilat-jilat tanah karena kehausan yang ia derita. Dia berkata, anjing ini telah kehausan sebagaimana yang menimpaku. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia sekap. Ia tidak memberinya makan dan minum atau membiarkan mencari makan dari binatang di muka bumi. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dimuliakan Allah, dia akan sensitif ketika melihat orang lain, saudara-saudaranya dan tetangganya, sehingga ia mengasihi mereka yang sangat berkebutuhan, memudahkan mereka yang kesulitan, dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang tertimpa musibah. Dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dosa-dosanya jika ia bertobat. Di pertengahan bulan Ramadan ini adalah maghfirah ketika rahmah telah muncul di bagian awalnya. Dan dia akan mendapatkan kebebasan dari api neraka ketika dia sampai di penghujungnya. Terakhir, kaum muslimin yang berbahagia, tinggal kita mengetahui dan beramal. Untuk itu, sabda Rasulullah, barang siapa berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan ridha Allah, maka ia akan keluar dari kungkungan dosa-dosanya sebagaimana ada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Untuk itu, marilah kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang penuh barokah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.